yang bisa mengembangkan mereka untuk tumbuhnya rasa percaya diri, tumbuhnya rasa sosial, tumbuhnya rasa komunikasi. Udah menjadi tugas kita bersama nih ya untuk menemukan dan sama-sama nih mengembangkan potensi yang anak miliki gitu, supaya potensi mereka itu berkembang dengan tepat dan maksimal. Kalau misalnya semua pihak bisa berkolaborasi, anak berkebutuhan khusus ini bisa bersinar dengan cara mereka yang sendiri. Halo semuanya, balik lagi di podcast pendidikan khusus bersama aku Video Rachel Yasmin. Nah, hari ini aku kedatangan 3 teman aku yang kece-kece ini. Ada Devi, terus ada Dia, ada Tina. Karena aku udah perkenalkan ya, jadi kita harus lebih mendengarkan mereka memperkenalkan diri sendiri. Boleh dong perkenalkan diri kalian sendiri dulu. Oke, terima kasih ya Kak Yasmin. Halo semuanya, perkenalkan aku Devi Trijayanti, bisa dipanggil Devi. Oke, terima kasih Kak Yasin sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Diana Estiabiba, biasa dipanggil Dia. Oke semuanya, perkenalkan nama aku Siti Sabinato Aulia, biasa dipanggil Pina. Halo. Nah, hari ini tuh kita akan membahas topik yang sangat luar biasa ya. Topik yang sangat penting, bermanfaat insya Allah. Topiknya itu tentang pengembangan bakat dan minat untuk anak berkebutuhan khusus di lingkungan SLB. Nah, sebelum kita masuk ke topik, aku pengen tanya-tanya dulu nih sama ketiga teman-temanku yang sangat kece ini. Kalian semua, teman-temanku ini kan seorang mahasiswi pendidikan khusus ya, udah dari angkatan 2023, berarti udah semester 5, pasti pengalamannya udah sangat banyak dong. Boleh dong share-share gimana sih pengalaman kalian sebagai seorang mahasiswa pendidikan khusus? Boleh dari Kak Devi dulu deh, udah sangat dari ngobrol sama Kak Devi. Oke, untuk pengalaman aku sejauh sebagai mahasiswi pendidikan khusus ya semester 5 ini, tentunya banyak suka dan dukanya ya, apalagi terutama dalam kita selalu observasi, terus juga mengenal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya punya suka dukanya. Sukanya itu kita mengenal lebih jauh gitu anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yang kita tahu tuh mereka bukan cuma punya hambatan, tapi juga punya potensi dan juga kemampuan mereka. Terus juga dukanya ya, dukanya tuh ini banyak deh kayaknya. Dukanya biasanya tuh ya mungkin kita ketemu orang tua yang sulit untuk diajak kerjasama saat melakukan observasi gitu. Terus juga mungkin kita bisa ketemu sama sekolah yang susah untuk diajak kerjasama juga gitu. Itu sih pengalaman aku. Menarik banget ya pengalaman dari Kak Devi. Mungkin ya setelah itu dari kita dengar pengalaman dari Kak Dia mungkin lebih banyak lagi dan lebih wow lagi. Boleh nih Kak Dia share-share dulu. Oke, kalau mungkin Kak Devi dari sukanya dulu, mungkin aku dari dukanya dulu kali ya. Aduh. Mungkin kurang lebih sama kali ya dukanya, kayak orang tua nggak bisa diajak kerjasama, ditolak sekolah dan sebagainya gitu. Atau mungkin kalau misalkan lagi observasi gitu mungkin ya, mungkin aku kayak bingung gitu loh, maksudnya ini anaknya kayak tantrum atau mungkin teriak-teriak gitu, aku ngerasa nggak bisa bantu banyak gitu. Kayak kemarin mungkin observasi terus tiba-tiba anaknya teriak-teriak gitu, nggak bisa bantu banyak. Itu menurut aku bagian dari dukanya juga sih gitu. Bagian tantangan Aku mau bantuin cuma bingung gitu kan. Ya gitulah. Terus kalau mungkin sukanya mungkin terutama di semester ini kali ya, karena ada matkul braille kali ya, terus ada yang vocational seni, itu menurut aku lebih bervariasi dan lebih menyenangkan sih di semester ini gitu ya. Terus terutama juga di semester kemarin juga ada matkul OM gitu ya, nyusrupnya seru banget. Jalan-jalan. Iya, jadi kayak semua gitu kita pelajari gitu, berbagai macam, itu sih sukanya. Seru banget pokoknya di sini. Kalau kata Kak Dia,
di semester 5 ini dari semester 4 pokoknya 5 semester ini tuh kegiatan di pendidikan khusus sangat seru-seru. Mungkin dari Kavina nih, gimana nih kegiatan selama 5 semester suka dukanya? Kalau suka duka udah diwakilin sama mereka berdua. Dari aku cuma sharing kayak kenapa aku bisa bertahan di pendidikan khusus ini gitu. Karena menurut aku mereka itu kita itu gitu ketika observasi gitu, anak-anak itu kayak excited gitu ke kita kan. Makanya kayak lebih semangat gitu ke kitanya. Terus apa lagi ya? Terus juga lebih banyak bersyukurnya gitu kita itu ketika menghadapi anak-anak yang memiliki kesulitan gitu sih. Oke teman-teman, tadi kan udah disinggung nih sama Kak Devi sedikit ya tentang ternyata ya anak berkebutuhan khusus itu juga punya bakat, minat, serta potensinya kan. Seperti yang kita tahu nih, bakat itu kan suatu hal yang mereka bawa sejak lahir, sedangkan potensi adalah ketertarikan mereka. Nah, aku tuh punya contoh seperti biasanya tuh anak dengan hambatan pendengaran itu pasti bukan pasti sih, beberapa punya bakat dan minatnya pada kegiatan seni tari, sedangkan anak dengan hambatan intelektual juga punya ketertarikan pada memasak. Hal itu kan kayak membuat kita tersadarkan ternyata hambatan yang mereka miliki itu bukan berarti mereka tidak bisa melakukan apapun gitu ya kan. Kalian setuju nggak sih? Betul banget nih Mine. Aku setuju banget. Terkadang tuh kita sebagai calon guru ya, kalau memang kita mau jadi guru gitu ya, tantangannya tuh sulit untuk menemukan potensi yang ada di dalam diri anak gitu. Karena kan yang kita tahu anak berkebutuhan khusus pastinya punya kekhususan yang lain gitu. Pastinya juga punya metode pengajaran yang lain, terus juga pendekatan yang lain daripada anak umumnya. Nah, kita tuh sebagai calon guru tuh kita harus pandai-pandai untuk menentukan apa pendekatan, metode, strategi yang bisa membantu untuk anak terus berkembang, mengembangkan potensi dalam dirinya gitu. Ya ini boleh nih kakak dia tuh udah pengen ngomong rasanya. Kita dengerin. Gimana ya Kak dia? Dan aku juga setuju banget tadi yang ngomongin Kak Yasmin dan Kakak Devi gitu. Pada hakikatnya kan pengenalan minat dan bakat itu di semua anak itu kan nggak bisa disamaratakan ya, karena setiap potensi dan minat bakat tiap anak tuh berbeda-beda gitu, termasuk dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi guru harus mengobservasi langsung gitu, mengenali anak gitu, apa sih potensi yang dimiliki anak, apa kekurangannya, kebutuhannya, sehingga guru tuh menemukan potensi apa yang anak miliki, sehingga guru tuh bisa mengeksplorasi apa sih yang menjadi minat anak gitu, apa sih yang menjadi potensi anak, dan memberikan ruang gitu untuk minat anak itu berkembang. Oke, dari kakak Vina gimana? Aku sih pernah lihat di SLB langsung di daerah salah satu Jakarta ya. Terus di sana itu ada salah satu anak autis yang lagi menggambar di waktu istirahat. Nah di situ itu gurunya itu langsung mengarahkan mereka anak itu untuk bisa mengikuti kelas seni menggambar. Nah makanya bisa disimpulkan dari situ bahwa potensi itu tidak bisa dipaksakan. Nah ya tidak bisa dipaksakan, tapi potensi itu bisa dikembangkan. Walaupun agak belibet ya, tapi kita tuh bisa menangkap poin dari ketiga teman-temanku ini. Oke, nah setelah ini kita akan membahas gimana sih dampak pengembangan bakat, minat, serta potensi anak berkebutuhan khusus. Salah satunya nih aku bisa pahami adalah anak berkebutuhan khusus tuh jadi bisa lebih percaya diri, terus lebih banyak diapresiasi sama teman-teman dan orang-orang sekitar. Terus dia juga lebih lebih tahu gitu, ternyata dia punya potensi yang luar biasa dan bisa bermanfaat untuk kehidupannya. Kok gimana menurut Kak Devi sendiri? Betul banget. Kalau menurut aku, dari kita mengembangkan
membantu anak mengembangkan potensi dalam dirinya tuh ya membantu kepercayaan diri anak meningkat, terus juga membantu sosialisasi anak gitu dalam bergaul, mengenal teman-teman yang lain gitu. Kalau di dalam lingkup mereka tuh nggak cuma mereka tapi juga ada anak-anak yang lain. Terus juga selain itu potensi juga membantu mereka untuk keterampilan hidup mereka. Contohnya, punya contohnya tuh. Boleh tuh. Untuk anak tunadaksa ya, yang aku tahu tuh mereka kan pastinya kadang punya permasalahan di otot-otot gitu. Nah mereka tuh bisa merangkai bunga gitu, merangkai bunga Keren banget. merangkai bunga. Jadi dari rangkaian bunga itu mereka bisa menjual ke berbagai distrik event-event gitu. Nah itu membantu mereka untuk bergabung ke dunia perekonomian gitu. Jadi nggak mereka selalu bergantung kepada orang tua mereka, tapi juga mereka bergantung kepada diri kemampuan mereka gitu. Oke. Terus gimana nih dari Kadia tanggapannya? Oke, dari kegiatan-kegiatan yang udah Kak Devi sebutin tadi nih, juga nggak kalah pentingnya itu juga dapat mengembangkan kemampuan dari sosial dan komunikasi anak. Nah, contoh yang lain itu misal anak ini difasilitasin untuk pentas seni gitu misal. Nah, dalam pentas seni itu kan biasanya nggak sendiri ya, biasanya ada yang bertim gitu, misal drama ataupun tari gitu. Dari kerjasama antar tim itu kan bisa memunculkan pengembangan dari kemampuan sosial anak gitu. Jadi kerjasama antar tim gitu. Dan dari bersosialisasi itu anak kan juga ada berkomunikasi ya. Dari berkomunikasi itu anak juga bisa percaya diri nih karena udah tampil dan bekerja sama sama temennya. Jadi anak meningkatkan kepercayaan diri anak, dan dari kepercayaan diri anak itu bisa meningkatkan potensi yang anak miliki. Nah, dari tadi tuh kita ngebahas tentang kepercayaan diri anak gitu kan ya. Tapi aku tuh penasaran, gimana sih menurut Kapina sendiri nih, gimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada anak berkebutuhan khusus? Seperti yang kita tahu ya, kita kan kadang juga kalau misalnya dalam diri kita juga suka percaya diri dong dengan kemampuan, potensi, bakat, minat kita sendiri. Nah, kalau menurut Kapina gimana nih? Nah emang bener ya, susah banget, apalagi anak berkebutuhan khusus. Kita aja sebagai anak yang tidak berkebutuhan khusus juga susah ya. Tapi kita bisa memberikan dukungan positif ataupun lingkungan yang menerima anak tersebut. Nah anak ini perlu didukung dan juga diberikan kesempatan gitu supaya anak itu bisa apa yang ingin dia kembangkan dia. Nah di situ juga kita harus menghargai potensi yang dia miliki, dan juga kita harus mengembangkan dengan sabar, dengan metode-metode yang sudah dipelajari mungkin disesuaikan guru oleh anak supaya anak bisa mengembangkan kepercayaan dirinya gitu. Oke, benar. Berarti kita juga sebagai seorang guru juga bisa menjadi fasilitator ya untuk anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Tadi kan aku udah sempet notice ya kalau guru tuh harus jadi sebagai fasilitator. Terus guru tuh juga harus harus peka terhadap peserta didiknya, terus juga harus bisa menumbuhkan kepercayaan diri, terus merangkul dan bisa membantu anak dalam mengembangkan bakat dan minatnya, gitu gak sih? Betul banget. Kita sebagai calon guru ya. Balik lagi kita sebagai calon guru yang membantu anak untuk mengembangkan potensinya gitu. Supaya maksimal dalam pengembangan bakat mereka, kita tuh perlu berkolaborasi gitu sama orang tua. Bukan cuma kita mengembangkan sendiri, tapi juga kita memberitahu ke orang tua kalau ini loh anak ibu sekarang punya potensi di bidang ini. Jadi kita membantu orang tua dan juga anak untuk mengarahkan potensinya ke bidang yang dia minati. Nah, jadi potensi dia tuh berkembang secara maksimal gitu dengan kita memberikan stimulus, dengan kita memberikan pengajaran yang sesuai kebutuhannya begitu. Oke, selain itu dari lingkungan masyarakat luas ataupun teman sebaya gitu, itu juga perlu untuk mendukung potensi yang dimiliki anak gitu, sehingga anak tuh merasa diterima gitu di masyarakat.
ketika anak sudah merasa diterima kan kepercayaan diri anak meningkat nih, sehingga anak tuh lebih berani, lebih percaya diri untuk tampil dan bisa mengembangkan potensinya lebih optimal. Oke. Jadi Menarik banget nih. keberhasilan dari pengembangan bakat dan minat anak berkebutuhan khusus ini bukan tanggung jawab dari guru maupun sekolah aja, tapi kita semua juga bisa bertanggung jawab atas pengembangan bakat dan minat anak berkebutuhan khusus. Gitu. Berarti diperlukannya kolaborasi tadi intinya ya, yang perlu notice kolaborasi antara guru, orang tua, lingkungan sekitar, teman sebaya dan sebagainya itu kayak harus serta berperan penting dalam mengembangkan mengembangkan bakat minat anak berkebutuhan khusus. Terus nih yang aku tahu lagi, sepengetahuan aku, as far as I know, kalau pengembangan bakat dan minat anak berkebutuhan khusus itu tuh udah punya programnya masing-masing ya kan. Misal kayak membatik, terus merangkai bunga tadi yang udah ada disebutkan, terus melukis, memasak, tadi juga udah disebutkan, dan penjahit adaptif atau kemampuan profesional yang lainnya yang bisa berguna untuk anak berkebutuhan khusus. Betul. Tidak terasa ya, kita udah ngobrol banyak banget hari ini. Ngobrol kita juga sangat seru sekali, sangat bermanfaat, dan teman-temanku ini juga keren-keren banget nyampaikan materinya juga. Terima kasih banyak loh untuk Kak Devi, Kak Dia, dan Kak Pina sudah hadir di podcast ini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statementnya? Mungkin buat aku ya, intinya tuh ya, setiap anak, bukan cuma dari anak umum, tapi juga anak berkebutuhan khusus tuh pasti punya satu potensi yang bisa mengembangkan mereka untuk tumbuhnya rasa percaya diri, tumbuhnya rasa sosial, tumbuhnya rasa komunikasi gitu sih. Ya pokoknya untuk menumbuhkan kemandiriannya juga gitu. Kalau dari aku nih ya, udah menjadi tugas kita bersama nih ya untuk menemukan dan sama-sama nih mengembangkan potensi yang anak miliki gitu, supaya potensi mereka itu berkembang dengan tepat dan maksimal. Oke. Nah, kalau menurut aku sih, kalau misalnya semua pihak bisa berkolaborasi, anak berkebutuhan khusus ini bisa bersinar dengan cara mereka yang sendiri. Keren banget closing statement kita hari ini, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton podcast Pendidikan Khusus hari ini. Sampai jumpa.